wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha yang Bu Guru banggakan? Selamat pagi semuanya. Sudah sarapan hari ini? Ya, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kali ini Bu Yati akan memberikan materi matematika di tema 6. Ya, di tema 6 ini mengenai yaitu mengenal satuan berat. Yang video sebelumnya Bu Yati sudah memberikan materi tema 5 yaitu mengenal satuan panjang. Baiklah sayang, sebelum kita mulai belajarnya hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin. Ibu Yati akan menjelaskan sedikit pelajaran kita hari ini, yaitu baiklah, kalian simaklah video ini sampai dengan selesai, diperhatikan agar kalian mudah memahaminya. Jika belum paham, kalian bisa tanyakan kepada Pak Guru atau Bu Guru ataupun orang tua kalian. Ya, tidak boleh malas walaupun kita belajarnya di rumah ya sayang. Tetap berdoa agar kita berjumpa di sekolah. Kita simak video ini sampai. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan mengenal macam-macam alat ukur berat yang baku atau timbangan. Untuk contoh pertama yaitu timbangan kue. Apakah kalian pernah melihat timbangan ini sayang? Ya, timbangan kue ini digunakan untuk menimbang bahan kue. Contohnya telur, tepung, gula pasir, mentega, dan lain-lain. Dan hasil pengukurannya ditentukan dari angka yang ditunjuk pada jarum timbangan ya sayang. Yang kedua adalah timbangan pasar. Ya, kenapa dinamakan timbangan pasar? Biasanya timbangan pasar ini digunakan di toko kelontong atau pasar. Contohnya untuk menimbang telur, beras, sayur-sayuran, buah, dan lain-lain. Hasil pengukurannya ditentukan dengan melihat anak timbangan. Contoh ketiga yaitu timbangan digital. Ya, timbangan digital ini biasa kita jumpai di pasar swalayan. Contohnya untuk menimbang buah, sayur, daging, dan lain-lain. Hasil pengukurannya ditentukan dari angka yang ditunjukkan pada layar timbangan ya sayang. Untuk contoh yang keempat, timbangan duduk. Nah, untuk apa timbangan duduk ini ya nak? Ya, timbangan duduk ini digunakan untuk menimbang benda yang berat. Contohnya, sekarung beras, sekarung jagung, dan lain-lain. Dan hasil pengukurannya ditentukan dari angka yang ditunjukkan pada layar timbangan. Nah, yang kelima ini adalah contoh timbangan gantung. Diperhatikan ya nak, ini adalah timbangan gantung. Timbangan gantung ini digunakan untuk menimbang benda dengan cara digantung. Timbangan ini biasanya juga digunakan untuk menimbang balita di posyandu. Nah, contoh yang keenam ini adalah timbangan emas.
Ya, timbangan ini dapat kalian jumpai di toko-toko emas. Jika bunda kalian ingin membeli emas, kalian bisa melihat timbangan ini. Timbangan ini digunakan untuk menimbang berat emas. Bisa kita jumpai di toko-toko emas ya sayang ya. Nah, contoh yang ketujuh adalah timbangan badan. Ya, tentunya timbangan badan ini digunakan untuk menimbang berat badan manusia. Nah, yang terakhir adalah timbangan bayi. Ya, timbangan bayi ini dapat digunakan untuk menimbang bayi. Biasanya dapat kalian jumpai di rumah sakit atau di klinik. Nah, setelah kita mengenal contoh alat-alat ukur timbangan, sekarang kita akan mengenal contoh barang yang bisa ditimbang ya nak. Contohnya yaitu beras, gula, telur, buah-buahan, kacang, sayur-sayuran. Nah, ini contoh barang yang tidak bisa ditimbang. Jadi, tidak semua barang yang dijual oleh pedagang itu ditimbang. Contohnya, yang tidak dapat ditimbang yaitu tas, sepatu, baju, meja, kursi, televisi, lemari es, dan almari. Selanjutnya, pada alat timbangan kita harus tahu istilah-istilah yang berkaitan dengan berat. Perhatikan ya nak. Nah, sebelum Bu Yati lanjutkan, Bu Yati bertanya dulu, apakah ada yang tahu apa kepanjangan dari KG, apa kepanjangan dari G, dan apa kepanjangan dari HG? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar. KG adalah kepanjangan dari kilogram, G kepanjangan dari gram, dan HG kepanjangan dari hektogram. Atau hektogram itu juga bisa kita sebut ons. Nah, jadi sayang, kilogram, gram, ons itu merupakan satuan baku untuk mengukur berat benda. Nah, sekarang kita mengenal satuan berat benda ya nak. Di sini ada 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 kilogram sama dengan 10 hektogram atau ons. Ya, hektogram sama dengan ons ya nak. Dan 1 ons sama dengan 100 gram. Baiklah nah, di sini Bu Yati contohkan tangga satuan berat. Paling atas ada KG, HG, DAG, G, DG, CG, dan MG. Ya, untuk KG kilogram, HG hektogram atau ons, DAG dekagram, G gram, DG desigram, CG sentigram, MG miligram. Ya, masih tetap sama ya sayang. Jika turun 1 tangga dikalikan 10, jika naik 1 tangga dibagi 10. Kalian salin tangga satuan berat ini ke dalam buku catatan kalian ya nak. Baiklah nak, Bu Yati akan memberikan contoh soal ya. Berat adik adalah 5 kg. Berapa berat adik dalam satuan ons? Perhatikan ya anak-anak, 1 kg sama dengan 10 ons. Jadi 5 kg sama dengan 50 ons. Ya, untuk tugas kalian hari ini yaitu kerjakan soal berikut.
soal 1 sampai dengan 5 dan kerjakanlah buku paket halaman 8 sampai dengan halaman 9. Tetap semangat ya sayang ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai sudah materi kita hari ini, yaitu mengenal satuan berat. Bagaimana sayang? Apakah kalian memahaminya? Insya Allah kalian semua dapat memahaminya. Dan Bu Yati yakin, Bu Yati, Pak Guru dan Bu Guru yakin kalian itu anak cerdas dan anak hebat. Pasti dapat memahami pelajaran, semua pelajaran yang telah Pak Guru dan Bu Guru berikan. Ya, yang penting kalian tidak boleh malas mengulang-ulang lagi pelajaran di rumah. Jangan hanya belajar ketika ada tugas dari Bu Guru. Di sini Bu Yati akan mengulang kembali apa itu satuan berat. Ya, di dalam satuan berat itu ada alat-alat yang untuk mengukur berat. Seperti alat ukurnya apa sayang? Ya, timbangan. Timbangan itu ada bermacam-macam. Ada timbangan bayi, ada timbangan beras, ada timbangan sembako, ada timbangan emas, dan lainnya. Dan juga dalam satuan berat itu ada yang namanya kilogram, gram, ons, dan lain-lain. Nanti kalian selesaikan tugas yang telah Bu Yati berikan kepada kalian. Boleh kok dibantu oleh orang tua kalian. Bu Yati mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar di rumah. Selalu turuti nasihat kedua orang tua kalian. Jangan lupa, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktunya dan mengulang hafalan-hafalannya dan membaca yan doanya ya. Yan doanya dibaca-baca agar lebih lancar lagi. Bu Yati akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.